Oke. Oke, ke pemain tengah nih. Pemain tengah. Gimana nih? Berapa nih Bung Razan pemain tengahnya? Kalau gua kan tadi skemanya 4-3-3. Sama kalau gua ada satu yang bertahan, gelandang bertahan gitu ya, Gelandang bertahan. Yang notabene-nya gelandang bertahan, seorang regista. Regista itu Pirlo dah. ya Pirlo, pengontrol tempo gitu, dan satu lagi gelandang yang multitasking lah. Ya. Kalau gua gitu setup di lini tengah. Oke, di tiganya kayak Lu gitu gimana? ya. Lu gimana setupnya tadi? Ini tadi satu gelandang bertahan, tiganya suka-suka mereka gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak diamond nih? Nggak diamond, jadi Nggak 1, diamond. 3. 3-2. Ya, 1, 3, 2. Oke. Bung Arya? Gue mah FM gini aja, 4 setara gitu. Tapi yang satu maju depan, yang satu belakang. Tapi tarikan gitu loh, ngerti nggak? Oke, katrol, gerak katrol. Oke. Jadi satu pasti ke belakang, yang satu masih maju. Coba deh gimana, Bung Arya dulu deh. Ini. Sayap kanan dulu, Boleh, terserah. kita mulai kanan. Ini Cristiano Ronaldo lah. Cristiano Ronaldo sayap kanan berarti di United ya. United pertama ya. Yang awal-awal ya berarti Iya. itu ya. Oke. Setuju. Mau nyerang dari sayap bisa, mau jadi kerucut bisa. Iya, benar. Iya. Tapi zaman itu dia Ronaldo di kanan, Giggs di kiri tuh ini ya, mempopulerkan switching posisi. Yes. Sering banget kan Iya, itu Ronaldo ke tukeran, kiri, iya, Giggs-nya iya. ke kanan, yang sekarang mungkin udah bukan hal aneh, tapi dulu kan Unik, jarang. anjir, Itu itu jarang. kenapa gitu kan? Fluid, sangat Kok tiba-tiba fluid gitu. Ronaldo di kiri? Iya kan, gitu. dulu kalau Sekarang sih udah ini ya, udah nggak aneh lah itu, ya, bisa udah dibilang. sering lah kayak gitu. Oke ya, itu Cristiano luar Ronaldo biasa udah nggak sekali usah sih. dibahas lah itu mah. Iya, oke. Cetak gol bisa, crossing bisa ya. Iya. Benar. Set piece udah tenang semua. Set piece bener. Apalagi di MU ya, set piece-nya Iya. lebih moncer dari di Madrid, dari di Juve sampai sekarang balik lagi ke MU juga. Iya. Masih lebih ngeri MU yang MU dulu ya. Iya, kalau bicara set piece. Lanjut. Tengahnya. Tengahnya nih. Langsung gua lagi nih. Langsung Kita beresin beda-beda aja lah. informasinya, kita beda-beda soalnya. soalnya tengah mah beresin Gua aja lah. Tengah Iya. bingung gua sebenarnya. Paul Scholes keren banget. Oke, Paul. Tapi kalau dengan skema gua kayaknya gua lebih milih Modric sih. Buat yang maju gitu loh. Iya. Buat nggak terlalu maju aja gua mending Luka Modric sih kayaknya. Luka Modric ya. Luka Modric Iya, kayaknya. anjing Luka Modric sih memang one of a kind ya memang. Iya. Luka Modric gua pasti. Pasangannya? Nah, gua bingung. Defend gitu tuh gua selalu bingung gua. Defendingnya. Oh, satu defending berarti ya, satu. Iya. Satu nggak terlalu ke belakang, satu nggak terlalu ke depan ya. Iya. Berarti Yang satu- siapa nih ya? Apa ya? Siapa ya? Ada banyak tuh yang lumayan bagus tuh, yang bertahan tuh kayak Vieira tuh dulu bagus. Sami Khedira kali lu mah. Nah, itu kali. Swedish death metal. Anjing death metal banget nih. Padahal orang Jerman. Orang Jerman bukan Swedish. Mukanya lu anjing band metal nih lu. Siapa dong? Siapa Siapa nih? pasangannya? Bingung gua. Siapa ya? Roy Keane. Enggak lah. Enggak ada skillnya sama sekali tuh kata Iya, gua. iya. Ngambek aja bisa nyetak ramen tapi kepake gitu. Pakai. Iya, Itu Oke, kalau Bung gelandang- Arya gelandang. bingung ke Bung Elmi dulu lah. Saya nih. Tadi ya jadi satu gelandang bertahan, 3 di tengah bebas nih. Oke. Main ya. Gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Ini salah satu pemain yang mungkin sekarang orang-orang pada nggak tahu lah ya. Pemain bener-bener yang yang mendefine satu posisi gelandang bertahan tuh harus kayak gimana sih? Oh, gua tahu kayaknya siapa. Siapa? Makalele. Ya, betul. Itu yang bener-bener mendefinisi gelandang bertahan tuh harus ngapain sih? Iya. Kalau Makalele itu ketika di Madrid, ketika di Chelsea, Iya. kita lihat itu jadi ya kalau bisa dilihat Kante tuh ya Makelele dulu tuh kayak gitu. Iya, Essien, Kante itu tuh Iya. cuman Anjir, meneruskan Essien. aja. Iya. Essien, Kante meneruskan cuma aja. nerusin cara mainnya Makelele gitu. Itu udah Setuju gua. udah nggak ada yang ngalahin lah Setuju kalau maksudnya kalau di tengah gelandang bertahan udah jelas lah gitu. Yes. Jadi tapi bukan Gattuso ya, gua pikir Gattuso itu Bukan, tadi. karena tadi kata kayak Bung Arya, Gattuso gerasa-gerusuk doang. Sekalipun bisa menghentikan Cristiano Ronaldo waktu itu ya. Iya. Tapi gerasa-gerusuk doang, Bos. Ngoper nggak bisa. Iya. Tackle juga pelanggaran terus ya gitu. Betul. Roy Keane lah. Roy Keane lah gitu ya. Roy Keane lah ya. Kalau kalian tahu Roy Keane kayak Iya, gitu. iya. Kalau gelandang bertahan nih. Kalau di Makalele. Oke. Kalau di Makelele. Terus 3 pemain tengahnya nih. Tengah nih, yang tengah dulu nih. Tengah agak nyerang. Saya di sini naruhnya Ricardo Kakak. Anjing. Ya udahlah. Iya, setuju sih. Kakak. Kakak waktu itu anjing males banget anjing. Pemain terakhir sebelum Messi dan Ronaldo yang memenangkan Ballon d'Or. Iya. Dan di situ udahlah. Ya
lihat sendirilah pendukung MU, Iya, pendukung Inter dulu sama kakak. Gua lu ngomong aja gua. Iya. dilibas Sama kakak dilibas gitu sendiri yang sampai ada tuh highlight yang terkenalnya tuh, gol terkenalnya tuh. Iya, lawan MU. Milan menang 3-1 gitu ya. Iya. Kakak dribble dari belakang. Wah, entah gimana caranya tuh Heinze sama West Brown ya. Tabrakan. Patrice Evra. Evra sama siapa? Tabrakan. Sama Heinze. Itulah pokoknya. Itu di situ kakak saat itu seorang diri. Iya. Nggak ada Shevchenko. Iya, betul. Cuman ada Filippo Inzaghi gitu. Dan ya itulah dia kunci permainan Milan. Ya nggak bisa didebat sih kakak. Zaman itu. Gua sendiri sebagai internisti ngelihat kakak anjir. Kalau aja Inter punya yang kayak gini gitu kan. Punya ginian satu mantap Asli. Padahal dulu saya ketika kakak ditransfer tuh siapa sih? Iya. Random dari Gak ada yang tahu kita. Iya, kan? Padahal di Piala Dunia 2002 kakak tuh udah dipanggil. Udah. Udah dipanggil, cuman ya Ricardo Isaacson gitu kan kita nggak tahu siapa. Kakak gitu kan. Nah itu kakak Dengan nomor punggung 22-nya ya. Iya, makanya sampai sekarang nih ketika ngeliat nomor 22 tuh kakak. di Milan apalagi ya, pandangannya tuh harus kayak kakak. Iya. Siapapun itu harus kayak kakak gitu. Iya. Gue jadi nemu nih tadi gua. Apa gelandang? Defensif, iya. Siapa? Daniele De Rossi. Bahaya sih, setuju. Kalau dengan skema gua gitu mah mending Daniele De De Rossi Rossi kan. setuju. Iya, AS Roma, ya. Mafia itu ya. Daniele De Rossi. Mafia lini tengah ya itu bener-bener. Kacau setuju. Gue gara-gara FM sebenarnya. FM. Oke. Lo make De Rossi. Selalu pakai De Rossi. Oke. Daniele De Rossi. Iya, emang ngeri sih De Rossi itu De Rossi di Roma tuh. Ya, Sosoknya selalu di bawah bayangannya Totti. betul. Tapi ya kalau menurut gue sih De Rossi punya cerita sendiri ya daripada Totti ya gitu ya. Maksudnya ya sih kalau bicara Roma siapa yang bisa menandingi seorang Francesco Totti. Tapi kalau kita bicara secara timnas Italia, titel, De Rossi itu lebih berprestasi dari Totti gitu. Dan memang ya salah itu anjing gelandang keren juga sih, gua setuju sih itu destroyer tuh bener ya. Ya maksudnya ketika Totti yang emang harus dibutuhkan buat menyerang dan ketika timnya keserang balik di situ De Rossi yang kerja. Tapi ya betul. De Rossi tuh jadi back tengah bisa. Ya enggak sih? Kalau skema flat 3 kan back 3 back tuh De Rossi mau diplot bareng sama back tengah juga bisa sih menurut gua. Sempet kalau nggak salah dulu. Waktu di Italia itu pernah tuh. Makanya gua bilang itu juga karena ya anjing keren sih De Rossi sih. De Rossi itu sempet. De Rossi ngeri gitu. Ngeri. Iya De Rossi. Walaupun di bantai MU juga tuh berapa? Tapi yang satu-satunya ngegolin De Rossi. Itu gue ingat itu juga tuh. 7-1. Ya aneh lagi golnya itu. Iya sih, mantap De Rossi. Daniele De Rossi, Luka Modric. Ini tadi Claude Makalele sama Ricardo Kakak. Lu? Gua dulu lah ya tengahnya ya. Kalau gua langsung kayaknya 3 ya karena gua tiga-tiganya 3 flat. Ya, MC. Gua nggak bisa bohong sama kayak Bung Elmi, Claude Makalele. From the start. Makalele, gua ngelihatnya gini. Tadi udah disampaikan lah ya sama Bung Elmi betapa Claude Makalele itu saking jagonya mendefinisikan posisi sebagai posisinya Makalele gitu ya. Gitu. Kalau gua ngelihatnya lebih kayak gini, Real Madrid hancur babak belur semenjak Makalele cabut ke Chelsea, Pak. Dari situ Real Madrid masuk masa jahiliyah. Iya. Asli Pak. Dia ada pembelian yang Jadi gua secara ini ya, secara nonton melihat gitu ya. Gua nggak pernah melihat Makalele di Madrid justru. Gua belum nonton itu. Di Chelsea berarti. Udah di Chelsea. Udah di Chelsea dan kita sama-sama tahu ya masuk era Abramovich, Makalele gitu. Chelsea betapa dominannya di bawah Jose Mourinho gitu. Itu yang justru ngebuat gua anjing ini dulu teh di Madrid ya gitu. Ini ya penyebab Madrid hancur tuh ya gitu. Karena lu gila bayangin dulu ya Real Madrid, oke Zidane, Raul Gonzalez, Luis Figo lah ya di belakang Ronaldo gitu ya. Dua gelandang tengahnya David Beckham sama Guti Hernandez anjir ya kalah terus ini. Ya enggak imbang maksudnya buildingnya. Dua pemain itu tuh dua pemain yang lebih cenderung bikin peluang dan bukan untuk mengontrol bertahan. Mengontrol
permainan tengah gitu. Nah itu, jadi gitu kalau gua ngelihat Makalele-nya tuh jadi lebih menghargai ketika dia udah nggak ada gitu loh. Gimana sih? Gimana sih? Jadi kayak Iya. ini ya ternyata penyebabnya. Ibaratnya mantan lebih cantik ketika udah nggak. Iya betul. Gitu ya, ketika nggak pacaran ya. Setuju. Kalau gua gitu. Jadi pertama Claudio Makalele sebagai ya itu ya gelandang bertahan, anchorman, ya you name it lah teman-teman. Iya. Pasangannya sebelah kiri Regista tadi gue bilang pengontrol tempo, pengatur serangan dari dalam Xabi Alonso. Itu perdebatan. Gue ada perdebatan sebenarnya Toni Kroos atau Xabi Alonso karena gue suka banget tuh gelandang-gelandang model mereka tuh ya gelandang-gelandang elegan gitu. Mengkontrol tempo dari tengah ya? Iya dari belakang kontrol, terus jangkauan passingnya bagus gitu. Tapi ya maksudnya betul Alonso pernah membela Madrid gitu ya, tapi kan Alonso masa mudanya dihabiskan di Liverpool ya, yang mana notabene-nya rival klub dukungan gua gitu. Cuman nggak bisa bohong sama kayak kasusnya Charles Puyol Xabi Alonso dari zaman Liverpool aja gua udah suka banget. Emang ngeri sih. Madrid tuh telat sebenarnya beli Alonso tuh gitu. Ya tapi ya keren banget lah Alonso, maksudnya commanding, terus karismatik, visinya luar biasa, ganteng, ya gitu, istrinya cantik banget Pak, ini kacau sih Xabi Alonso. Jadi gua Makalele, Xabi Alonso terakhir satu posisinya mungkin yang lebih tadi masculinity-nya ya, all round-nya ya, yang all round-nya gua untuk menemani Makalele Alonso gua Paul Scholes. Iya. Sama form dia, wah Pak Paul Scholes. Bahkan kan David Beckham pernah cerita ya, waktu dia pertama pindah ke Madrid yang ditanya sama Zidane, Luis Figo, Ronaldo itu Paul Scholes tuh kayak apa di latihan. Ya memang di timnas Inggris nggak kepake, tapi buat gue ya sebagai pendukung Manchester United dari dulu, wah anjir Paul Scholes, nggak akan ada lagi pemain kayak Paul Scholes. Dia tuh nggak punya agen loh. Ini ngomongin dulu non teknis ya, teknisnya mungkin teman-teman juga udah tahu, mungkin lihat beberapa highlightnya di YouTube, tapi Paul Scholes tuh ya secara gak akan ada lagi lah pemain kayak Paul Scholes, gak punya agen, menunjukkan kesetiaannya ke Manchester United gitu kan. Bahkan Scholes kan pernah sempat pensiun tuh, balik lagi ke United. Ingat banget itu balik laginya lawan Manchester City dan kita menang. Pakai nomor 22 tuh Paul Scholes tuh, karena nomor 18-nya udah dipakai Ashley Young. Paul Scholes tuh pas balik lagi karena itu mendadak juga gitu ya, gua nggak tahu lah, pas dipanggil lagi sama Alexnya dirayu supaya keluar dari retirement pensiun itu, dia tuh sampai nggak punya sepatu bola Pak. Beli sepatu bolanya di mall gitu, di mana lah ya, kayak kita beli sepatu bola di mana gitu, di Nike gitu, beli sepatu. Jadi bukan yang spek profesional, sepatu bola yang ada aja, spek konsumen. Langsung anjir, itu sih betapa ngeri banget sih kalau buat gue ya Paul Scholes ya. Memang ya kalau bicara cedera, durability ya memang itu kelemahannya Paul Scholes ya, gitu ya, nggak pernah. Mungkin salah satu kenapa dia nggak pernah disandingkan, dibicarakan sama Zidane, sama Xavi, mungkin sama siapa, karena mungkin Paul Scholes tidak sekonsisten mereka sih gitu secara itu ya, durability sekali lagi. Itu cuman gue sih kalau melihat gaya main, itu teh gelandang Inggris loh, tapi kayak gitu mainnya aneh. Harusnya pemain Spanyol aja gitu. Bukan karakteristik gelandang Inggris ya, kayak gitu ya. Gitu kan. Ya oke lah, Inggris masih punya banyak gelandang hebat ya. Gue mengakui Steven Gerrard, Frank Lampard juga hebat, tapi enggak sih, tetap Paul Scholes sih kalau gue. Ya itu mah subjektifnya gue ya, tapi jadi gue itu sih gelandang gue. Emang salah satu dulu kalau ngeliat MU tuh paling ngeri ya. Saya nih apalagi sering banget kan ketemu Milan di Champion tuh. Ketika Paul Scholes pegang bola di tengah udah deket-deket kotak penalti Milan tuh, itu udah paling ngeri. Takut lah. Iya. Itu paling inget ya Paul Scholes gue yang ini, yang volley-nya ke gawang Barca yang jadi 2008. Itu lolos ke final Moskow 2008 Liga Champions lawan Chelsea. Itu kan semifinalnya lawan Barca tuh satu-satunya gol Paul Scholes. Volley dari luar. Karena itu Paul Scholes tuh passingnya bagus banget, shootingnya juga bagus. Ya memang kontrol bolanya gila sih. Dibanding Gerrard Lampard, saya takut ngelihat Gerrard Lampard di depan kotak penalti. Karena apa? Karena takut dia nendang doang. Iya. Sedangkan Paul Scholes
Dia bisa passing dari dalam aja, jauh dari kotak penalti aja bisa membahayakan kan. Nah itu iya bener sih, bener Scholes bagusnya itu. Iya. Gitu guys, 3 gelandang gua. Mangga silakan. Iya, Ginger. Saya dulu nih ya. Ya, silakan San. Oke, jadi tadi udah ya, bertahan udah, yang tengah udah. Sekarang ini nggak sayap sih, hitungannya masih tetap 3 MC juga, cuman bebas lah MC. MC suka-suka mereka. Karena MC suka-suka, saya taruh lah itu situ Ronaldinho. Anjir, Pak, itu mah ya sok gimana? Silahkan. MC suka-suka. Jadi ya kenapa maksudnya? Dia di situ bebas mau nyerang, mau nyerang, mau bertahan, nggak mungkin Ronaldinho bertahan ya. Kenapa saya taruh tiga MC suka-suka di situ? Karena tadi udah ada Makelele di belakang. Oke. Makanya ya udah kita taruh lah di situ Ronaldinho, dia mau nyerang ke tengah, mau ke kanan, mau ke kiri, suka-suka dia gitu maksudnya. Karena ya kita tahu sendiri Ronaldinho. Iya. Dribbling, passing, shooting, finishing, jalan semua kan. Ya, setuju gitu gua. Kan, gua ini motong dikit ya Bung Elmi. Mungkin temen gua pernah sih sempat ngobrol juga ya di podcast ya sebelumnya. Yeah. Tapi kayaknya nggak rilis ya yang waktu itu ya. Iya. Iya. Intinya buat gua pemain terbaik sekali lagi yang gua pernah lihat, yang nonton langsung, bukan Pele, bukan Maradona, gua kan nggak lihat ya. Buat gua sih Ronaldinho. Iya. Itu selain Charles Puyol, itu Katalan yang gua akui itu. Maksudnya pemain dari Barcelona yang gua respect tuh Ronaldinho. Yeah. Walaupun ya kalau bicara di Barcelona aja sama Messi mah jauh atau Ronaldinho kan secara torehan titel, torehan pribadi gitu jauh. Cuman ya itu kalau gua inget banget Ronaldinho tuh pernah ngebantai Real Madrid tuh dapat standing ovation dari itu debut El Clasico-nya kan? Iya, dari debut pendukung iya. Dari Madridista di Santiago Bernabeu. Iya. Itu gua nonton tuh dan gua cengok juga, anjing ini. Ya itu pemain aneh banget anjing waktu saat itu ya. Dribbling bagus, passing bagus, kontrol bola bagus, ya semua lah bagus. Beauty of football is Ronaldinho. Maksudnya kalau kita ngelihat sepak bola yang dimainkan dengan sangat senang hati tuh, ya itu gitu. Ya, happiest man in football. Iya gitu, happiest man gitu. Sampai pernah tuh Milan lawan Barca, foto tim Ronaldinho yang udah di Milan saat itu diajak foto sama Barca. Iya, ditarik Carlos Puyol. Iya, ditarik sama Carlos Puyol gitu. Oh iya, itu ikonik juga tuh. Jadi ya itu mungkin Ronaldinho itu satu pemain yang gak mungkin dibenci sama penggemar sepak bola lah, kecuali Bung Arya mungkin. Benar. Udah masuk tim harap ya harap aja. Dia bagus itu udah. Ya, dan gua kan punya prinsip sepak bola itu mencetak gol bukan bermain indah. Iya, betul. Punya pandangan masing-masing. Masing-masing. Gua nggak bodo amat mau indah mau nggak, yang penting masuk. Iya. Benar. Kayak Ronaldinho nih satu suka-suka. Satu lagi nih gelandang yang commanding di tengah, nggak terlalu menyerang, nggak terlalu bertahan, ada nih Zinedine Zidane di situ. Oke. Kenapa? Salah satu yang bikin saya nonton bola. Piala Dunia 98, Prancis menang, Zidane 2 gol. Iya. Dan setelah itu ya kita lihat lah prestasi, bukan secara prestasi ya, maksudnya karir dia di tengah tuh udahlah gitu, nggak ada yang meragukan seorang Zinedine Zidane ya. Kita kalau bicara gelandang terbaik, legend, ya you name it lah gitu ya pasti Zidane akan selalu ada dalam pembicaraan ya. Itu. Yang mana itu kan sulit ya, kenapa sulit? Modric aja belum tuh sampai ke sana gitu. Kadang-kadang orang lupa, tapi nggak mungkin ada orang lupa menyertakan nama Zinedine Zidane. Iya. Tapi kalau gue setuju sih, gue sedikit mengomentari nih ya Bung Arya ya. Tadi Ronaldinho udah, karena kebetulan juga pemain favorit gue. Zinedine Zidane juga sama, gue pandangannya kayak Paul Scholes, nggak akan lagi ada pemain kayak Zinedine Zidane. Lihat gerak, cara bawa bolanya, kontrol bolanya, aneh. Dia dribblenya aja aneh lah, kok kesana sih gitu. Gua kok nonton Zidane sering, kenapa kesana gitu. Iya makanya tuh. Kalau gua Messi gitu ya, yang maksudnya kebaca. kesini gitu. Walaupun lawan-lawannya tetap kelimpungan juga ya, tapi maksudnya kita sebagai penonton tuh terlihat lah polanya gitu. Ada pola seperti ini seperti itu. Kalau Zidane mah anjing kenapa tiba-tiba ke situ gitu kan. Kadang-kadang ini enggak nendang ya. Dar ditendang gitu. Kayak golnya Zidane di final Liga Champions 2001. Iya, yang volley itu ya. Lawan Bayer Leverkusen. Itu kan ini siapa yang nyangka gitu, gua pikir diapain dulu kayak gitu. Itu kan bola liar banget kan. Gitu ya, tiba-tiba dihajar ya
no debat lah, Ya, no debat Zidane lah. mah iya. Zidane. Jadi kita lihat dia jadi legenda di Juventus, Ya, legenda di Real Madrid, Pelatihnya Real pelatih Madrid. Real Madrid. Pelatih paling sukses Real Madrid. Iya. Zidane itu kenapa saya milih Zidane? Silakan Bung Arya, gimana Bung Arya? Kalau di skema gua, Berarti sayap ya sisanya. Sayap Tadi kiri, udah iya. kan Modric sama Daniele De Rossi. iya, Oke, sayap berarti. Arjen Robben, Tadi Kiri Cristiano Ronaldo kanan, Iya. oh kirinya Arjen Robben. iya. Oh. Rivalnya Ronaldo waktu di MU. Oh berarti Arjen Robben sih Chelsea nih Chelsea. ya berarti ya kalau di kiri ya. Bukan Munchen. Belum yang Arjen Robben geser ke kiri tembak Bukan, gol, bukan. ya. Iya. Bukan. Tapi ya keren. Robben sih. Ronaldo rivalitas luar biasa itu. Iya sih, gitu. Rivalnya aja udah. Arjen Robben. Iya memang sih Arjen Robben. sebelum waktu di Chelsea terus ke Real Madrid, Robben memang masih jadi sayap konvensional ya maksudnya. Betul. Kidal main di kiri gitu, lebih banyak kontribusinya crossing dan segala macam. Tapi ya itu justru yang ngebuat Robben edan sih Iya, menurut gua sih gitu. Sukses dribble teh. Iya, Mau main, anjing itu. mau main sayap ya udah Robben Ronaldo Iya, itu beres ya. gitu. Bener. Iya. Lagi peak-peaknya sih mereka anjing. Ketar-ketir sih pasti Ketar-ketir. lini belakang musuh sih. Iya. Dibawa dari Eindhoven kan dulu ya? PSV Eindhoven tuh. Betul. Bawa dari PSV Eindhoven, rambutnya belum botak. Iya. Udah sulah. jago di Chelsea itu gue inget wah, udah sulah tuh. Udah gue ngeri banget udah. Iya. Tapi Gue daripada milih Ribery gitu maksudnya Iya, kan banyak iya, tuh sayap kiri yang mengerikan gitu. Jadi gue Robben sih. Iya berarti konvensional ya, sepak bola konvensional ya Konvensional aja. di 11 formasinya Bung Arya ini ya. Betul. Iya. Sepak bola konvensional ya. Oke. Skemanya juga kan 4-4-2. Oh iya, bener. Iya. 4-4-2. 4-4-2 ya. Oke. Sip, masuk ke lini depan deh berarti Bung Arya kagok lini Langsung depannya. gua dua satu agak ke belakang gua. Oke. Jadi tapi nggak Second striker. Second striker Oke, SS lebih ke oke. trequartista. Trequartista ya betul. Trequartista. Oke. Kalau bahasanya gua bingung gua antara Karim atau Wayne Rooney. Ojir, ya oke. Ya Rooney sih. Ya dua-duanya bisa ya maksudnya untuk Ya, menjalankan- cocok banget tuh di Iya posisi kan? itu tuh. Iya, Iya. Cocok banget, tapi kayaknya Wayne Rooney lebih all rounder gitu. Oke. Karim mah lebih nyerang sebenarnya kan, Iya, lebih di depan lagi. Ke depan gitu. ya. Iya. Kayaknya Wayne Rooney aja deh di belakang. Anjing waza. Pencetak gol terbanyak Manchester Manchester United dan Inggris. Jangan lupakan Wayne Rooney. Anjing Bener-bener legend. sih Wayne Rooney Legend. Bullshit Harry Kane tuh. Asli teman-teman kalau tahu Wayne Rooney lagi peaknya pasti ya relate lah sama tadi pandangannya Bung Arya ya gitu, karena Wayne Rooney tuh ya kalau bicara lengkap itu tuh ya itu salah satunya Wayne Rooney gitu, di striker ya lengkap. Iya. Melayani bisa aneh gitu, striker visinya visinya bagus, bisa memulai serangan. Kadang ya sama-sama kita tahu pas Cristiano Ronaldo mulai jadi striker, Carlos Tevez datang ke United, Rooney kan ngambil lebih mengalah gitu ya, lebih bermain ke dalam, tapi ya tetap aja gitu, tetap tidak tergantikan lah gitu. Betul. Gol tetap banyak aja. Iya, Rooney set piece juga bagus Set Rooney. piece. Wah kacau Wayne Rooney. Ya sayang aja waktu itu dari Cristiano Ronaldo ya. Iya memang kayak itu. Ya makanya kan Wayne Rooney ketika makin tua tuh jadi gelandang kan. Iya. Karena iya, cocok iya, memang gitu, karena dia punya visi gitu. Visionnya Kalau kan. gol kita udah nggak usah bicara banyak lah ya. Iya, Rooney kalau gol. ya tadi gua udah mention cetak gol terbanyaknya Manchester United dan tim nasional Inggris. Jadi itu mah udah represent banget lah gitu ya. Betul. Rekornya. Oke, pasangannya siapa berarti? Nah ini yang gue bingung sebenarnya. Oke, gimana? Ronaldo botak teh Eden Ting bukan ya? Iya, parah sih. Di skema gue tapi kakutnya nggak cocok karena kan pasti banyak crossing tuh. Oh iya. Iya, memang dia bukan yang Iya, kan? bukan yang bola udara ya dia. Betul, tapi kan kalau misalnya mainnya kita ngerucut ke apa ya, Ronaldo dari kanan ke tengah dan Robben dari kiri ke tengah ya sebenarnya bisa Bisa, iya. sebenarnya gitu kan. Apalagi ada Modric di situ kan pasti dapat juga tuh bagiannya gitu kan. Bingung juga nih gua. Butuh striker yang nomor 9 gitu loh. Filippo Inzaghi. Ya, enggak juga sih kayaknya untuk postur Itu malu. dapet, bro. Itu malu. Siapa dong? Siapa gua? Ini Gua Luca bingung. Toni. Enggak juga sih. Terlalu 9 itu Terlalu memegat 9, aci, ya. Pak. Kecil itu kan judulnya, bro. Megat aci. Lewandowski bagus tapi gua nggak nikmatin gitu maksudnya. Iya. Enggak relate ya, Iya, nggak relate gitu sama yang gua jalani gitu, sepak bola yang pernah gua tonton gitu.
Siapa ya? Drogba tuh pilihan gitu sebenarnya. Drogba iya emang ngeri sih itu. bahaya Drogba bener bahaya banget, tapi jadinya All England kan jadinya. Maksudnya Liga Inggris, dia Liga Inggris terus sama-sama MU Chelsea, ini MU Chelsea ya kali gitu. Yang lain lah siapa ya? Siapa? Mr. Roy. MU lagi. Iya, MU lagi. Iya. Siapa dong? Walaupun memang ngeri ya Mr. Roy, Ruce memang wah. Klose. Itu bisa sih. Kan main crossing tuh. Ya kan? Yang kita tahu tuh Piala Dunia 2002 ya, Klose. Ya masih jadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia ya? Iya, masih kan ya udah Miroslav Klose aja deh. Miroslav Klose ya bahaya sih. Emang bahaya sih. Kita juga sempat ya di take yang nggak rilis waktu itu ngebahas Klose ya. Klose waktu itu. Longevity-nya gimana dia di klub manapun gitu, Munchen, Lazio lagi nggak perform udah pakai seragam timnas Jerman mah anjing Miroslav Klose menjelma menjadi pencetak gol paten lah gitu kan. Di Jerman tuh nggak ada lah yang ngalahin Klose. Iyalah. Sampai sekarang kan buktinya Jerman masih belum punya striker seperti Miroslav Klose. Gue setuju sih itu Miroslav Klose sih. Dengan skema itu ya balik lagi ya tadi ya. Tapi gue juga masih coba inilah mikir-mikir lagi siapa nih. Yang pasti kan finishing harus 90. Heading harus 90. Adriano. Balik lagi. Gua tuh nggak menikmati gitu, cuma sedikit gitu maksudnya. Sedikit gue nikmatinya nggak sebanyak yang lain juga gitu. Iya. Sebentar sih memang Adriano. Iya kan gitu maksudnya secara kalau misalnya kita kasarin gini timnya mau masuk liga nih nggak masuk udah. Iya. Siapa dong? Kayak Klose lah tadi ya. Ibrahimovic. Enggak sih Ibra rada mainnya rada gitu, gue nggak suka. Iya Ibra lebih ke ini dia cara mainnya kayak Ronaldo botak soalnya. Ibra tuh tapi postur dapat memang ya. Iya postur dapat. Samuel Eto'o juga bagus gitu kan. Iya. Nomor 9 tuh Fernando Morientes, Raul Gonzalez, sebutlah itu banyak sekali striker gitu. Iya Torres dulu di Liverpool tuh. Iya juga tuh iya. Kan, ya. Torres gue setuju. Oke. Sementara Klose nih ya. Klose dulu lah. Miroslav Klose ya. Iya. Oke. Gimana Bu? Saya nih. Ya ini mah udahlah ya. Duo Ronaldo lah ditaruh di depan cukup. Oh Cristiano dan Ronaldo. Iya. Cristiano dan Ronaldo. Iya betul. Oke. Kita itu mah nggak bisa dipungkiri lah ya. Cristiano Ronaldo torehan golnya sampai terbanyak di dunia. Ya sampai sekarang terbanyak di dunia. Dan Ronaldo botak sendiri nih. Walaupun saya Milanisti, ketika dia waktu main di Inter itu ngeri. Aneh ya. Aneh itu emang. Sama aneh. itu maksudnya one of a kind tuh. Kalau dilihat ya, sekarang jarang striker yang mau mainin kiper ketika one on one. Iya, nyari pelanggaran. Iya, nyari pelanggaran. Kalau Cristiano Ronaldo botak, pokoknya dia mainin kiper dulu lah. Bodoh amat nanti ujung-ujungnya gimana. Benar. Pokoknya mainin kiper dulu. Iya. Coba deh cari deh highlight-nya. Il fenomeno. Iya. Itu emang itu striker ngeri lah gitu. Dengan mercurial vapornya ya. Ini yang terkenal sepatu bolanya. Iya. Bahkan ketika waktu itu sempat akhir-akhir karirnya tuh transfer ke Milan tuh. Iya. Masih tajam gitu ketika emang sayangnya cedera ya. Iya, itu langsung cedera lagi. Milan ya. Cedera lutut terakhirnya. Anjing itu bahaya banget itu sih. Ronaldo Leite dan Cristiano Ronaldo. Iya, Cristiano dan Ronaldo. Jadi kalau Bung Arya tadi Cristiano Ronaldo versi sayap. Iya. Kalau Bung Elmi Cristiano Ronaldo versi striker. Iya, Real Madrid dan United sekarang. Oke. Wah. Gitu. Cakep. Bayangin Ronaldo dribble dua-duanya bisa dribble. Iya. Shooting dua-duanya bisa shooting. Iya. Itu. Satu bisa dari jauh. Iya. Bisa lebih udaranya Cristiano gitu kan. Dan ketika harus gocek kasihlah ke Ronaldo botak. Oke. Gua berarti ya. Iya, gua tiga nih ya. Tiga nih. Gua tiga. Jadi tiganya gua tuh penyerang sayap 2. Gimana ya? Ya let's say penyerang sayap sama striker tengah, striker murni. Ini sebenarnya udah di-mention sama Bung Arya dan Bung Elmi juga. Gue di kanan sama kayak Bung Arya, Cristiano Ronaldo versi Manchester United, oke. Karena ya tadi dia ya waktu itu siapa yang sangka sih sumber gol itu datang dari sayap gitu. Lah gua mah sesimpel gitulah gitu. Iya. Dan waktu itu Ronaldo dengan torehan golnya
main dengan formasi United yang notabene 4-4-2 kan. Betul. Apalagi kalau di formasi gua nih 4-3-3, maksud gua gitu tuh. Kalau gua bayangannya gitu. Dia kan lebih Ya itu aja mungkin ya Ronaldo waktu 4-3-3 maksud. Ya 4-3-3. Ya. Betul. Ya itu betul setuju. Formasinya United kalau di Liga Champions. Ya gua di kanan Cristiano Ronaldo versi Manchester United. Termin 1 dan termin 1. Sayap kiri gua perdebatan. Kalau secara ya tadi ya mengidolakan pemain sepak bola terbaik, gua mungkin Dinho. Tapi kalau secara impact terhadap taktik gua dan juga ya impact lah, kita bicara gol segala macam, karena Ronaldinho kan kadang highlightnya tuh mungkin dribble yes. Torehan gol, torehan asisnya mungkin nggak terlalu banyak lah. Iya, nggak sefantastis itu, nggak sebanyak itu gitu. Jadi gue sayap kiri tadinya Ronaldinho sih, tapi setelah gue ingat-ingat lagi, gue sayap kiri Pavel Nedved sih kayaknya. Nah sih. Kenapa Anjir, Pavel Nedved tuh ngeri banget sih ya. Ballon d'Or sih ya itu teh. Iya sih, cuman ya udah Jezek Cannon, wah bahaya berat enggak. Pavel Nedved itu dua kaki sama-sama matang. Tahu Frank Lampard kan semua, tahu Steven Gerrard digabungin itu. Iya betul. Gitu. Dan main di sayap. Gua Pavel Nedved sih. Jezek Cannon, meriam Ceko Pak. Julukannya ngeri banget. Itu salah satu kunci Juventus konsisten juga loh. Kirain gua kamu Messi. Iya itu salah satu. Ya jadi di apa ya? Ya kan nggak banyak lah nggak panjang lah timelinenya. Gua nonton Pavel Nedved lagi peak begitu ya, karena udah tua juga kan sebelumnya di Lazio. Sekarang mulai tuh ngelihat nyari highlightnya segala macam. Anjing, ini pemain pada saat itu jauh mendahului gitu loh Pak. Kayak from the future lah gitu Pavel Nedved tuh kalau gue ya gitu. Dia tuh kakinya memang sama-sama dominan kiri kanan, tapi lebih kaki kanan. Jadi jauh sebelum ada istilah inside forward. Pavel Nedved sudah jadi inside forward. Iya. Tendangan wah, itu anjing gue suka banget ngeri sih emang Pavel Nedved. Itulah sama gue juga sukanya bebeledagan aja. Nggak usah banyak ini. Di Juventus emang ngeri sih dulu itu Pavel Nedved. Oke, jadi Cristiano di kanan, Nedved di kiri, gue strikernya the one and only, the fox in the box, Ruud van Nistelrooy. Karena apa ya, kalau di skema gue back sayap naik, gelandangnya aman, 2 gelandang yang notabene defensif ya, Xabi Alonso Makalele. Jadi strikernya nggak usah yang false nine, ikut pressing, nyari bola gitu, nggak usah. Diam aja di depan. Dia ngobrol aja sama kiper ya. Iya, Megataci aja. Dan Van Nistelrooy adalah yang terbaik. Iya, betul. Iya, nggak usah banyak ya. Setuju lah sama Pippo Inzaghi 11-12. Cuman Ruud menang postur ya. Betul, itu dia. Ruud masih menang postur. Kalau Inzaghi kan masih nggak terlalu nggak terlalu. Dia Megatacinya di bawah seringnya. Iya. Kalau Ruud masih bisa ngakalin offside trap kalau Inzaghi kan. Kalau Nistelrooy itu, waduh nggak tahu sih kalau gue apa ya. Ya pertama gue mendukung Manchester United pertama gitu, melihat saat itu strikernya Van Nistelrooy gitu. Dan bokap gue bilang ini tuh pemain dibeli dari 1 musim sebelumnya karena cedera. Kalau zaman sekarang udah nggak lolos tes medis sebenarnya. Iya, bener. Tapi Sir Alex saat itu ini harus dibeli walaupun harus nungguin dia rehabilitasi, dan ya kita lihat gitu. Dengan nomor 10-nya wajib di MU, di Belanda, di Madrid, betul. LP Cici di Madrid, bro. Dia datang. LP Cici pencetak gol terbanyak La Liga, notabene dibuang ya sama United ke Malaga. Ke Madrid, dibuang ke Madrid, tapi di Madrid langsung LP Cici gitu maksudnya. Jadi kalau gue sih itu sih. Ya bener sih. Van Nistelrooy. Oke, jadi kita review aja ya. Silakan Bung Elmi dari saya belakang nih, sampai depan. Belakang tadi kiper Oliver Kahn. Ya. Back kiri ada Maldini di situ. Tengahnya Nesta sama Cannavaro. Iya. Sama kanannya Cafu. Ya, cenderung pokoknya bertahannya tuh yang punya mentalitas lah. Iya. Di bertahan 11 saya nih. Di tengah suka-suka. Iya. Ada Makelele di situ untuk bertahan.
sisanya suka-suka, ada Ronaldinho, ada Zidane, ada Kaká di situ. Yang notabene dikenal tiga orang itu tuh gelandang serang sebenarnya kan. Iya, betul. Yang punya kreativitas tinggi, dribble tinggi, passing bagus. Nah itu. Dan untuk strikernya ya tadi Cristiano dan Ronaldo. Ronaldo Leite dan Cristiano. Iya, Cristiano dan Ronaldo. Ngeri sih, cukup ngeri sih itu line up-nya Bung Elmi nih. 4-1-3-2. Bakal jadi unpredictable ya. Iya, Ya maksudnya iya. mungkin Karena di lini tengah bakal kalah lah, kontrol lini tengah kalah nih pasti. Iya, pasti dominan Tapi banget. ketika udah nyampe di 3 depan itu Tiga suka-suka itu udah. Iya. unpredictable. Iya, nggak bisa diprediksi. Sekarang tiga-tiganya playmaker ya by the way. Betul, Iya, playmaker. Iya. Jadi playmaker gitu. Oke, Bung Arya gimana? Diawali oleh Keylor Navas, Keylor Navas, di kanan ada Dani Carvajal, lalu ada Sergio Ramos dan Fabio Cannavaro di tengah. Oke. Di kiri ada Ashley Cole. Asli cool. Asli cool. Formasi 4-4-2 ya. 4-4-2 flat konvensional. Di sayap kanan ada Cristiano Ronaldo, Yes. Manchester United. Oke. Ada Luka Modric dan Daniele De Rossi. DDR. Bukan DDN ya. Jadinya kerupuk. Kerupuk sama Mamang. Aci Brother. Di kiri ada Arjen Robben, Versi Chelsea dan Real Madrid. Oke. Lalu di tengah ada Wayne Rooney dan juga Miroslav Klose. untuk sementara karena gue masih belum kebayang lagi aja. Padahal Bung Arya tuh striker loh. Jadi Iya. makanya lebih apa namanya lebih Mana yang lebih mematikan? Iya, lebih apa? Karena ya? referensinya banyak ya. Iya. Referensinya banyak ya. Iya. Oke. Tapi itu ngeri sih tadi udah saya bilang juga kalau dengan cara main konvensional crossing ke tengah dari sayap itu emang ngeri sih ada crossing di Iya. situ. Dan ketika bola dimentahkan pun masih ada Wayne Rooney ya. Iya. Masih ada Wayne Rooney ya itu ngeri. Wayne Rooney dan Luka Modric. Iya, itu ngeri. Di itu ngeri. bibir kotak penalti 2 itu kan anjir. Oke. Gua ya berarti ya, gua dengan formasi 4-3-3 Yang sangat ofensif sekali ya sangat kita ofensif. tadi dengar. Karena sepak bola itu Mencetak buat gua gol. mah mencetak 1 gol lebih banyak Iya, dari bener, musuh. bener. Mau kebobolan 3 asal ngebobol 4 aman. Atalanta kemarin tuh. Atalanta. Gua dari kiper Saint Iker Casillas, Saint Iker. back 4 back dari kanan Maicon, lalu duo di tengahnya ada Carlos Puyol dan Nemanja Vidic. Iya. Back kirinya ada Marcelo Vieira. Lalu di tengah itu ada Claudio Makalele selaku anchorman atau Makalele position. Lalu registanya pengontrol temponya Xabi Alonso, dan tadi all round midfielder atau playmaker mungkin Paul Scholes. Ya, itu. 3 di depan Cristiano Ronaldo sama seperti Bung Arya versi Manchester United, sumber gol dari sektor sayap. Di seberangnya pasangannya ada Pavel Nedved, Meriam Ceko, Sang Meriam Ceko, dan di depan ujung tombak nomor 9 murni ada Ruud van Nistelrooy. Ya itu menarik sih. Ya. Van Nistelrooy itu. Maksudnya dengan kualitas Cristiano Ronaldo dan Pavel Nedved di sayap, megat acinya teh gampang gitu. Gampang Pak, aman banget. Megat acinya teh gampang. Sebenarnya 4-3-3 gua bisa jadi 4-2-3-1 sih sebenarnya Iya. sebenarnya. Cuman kan Scholes nggak pernah jadi nomor 10. Iya, Jadi Scholes. gua berpikirnya 4-3-3. Ya gitu sih guys. Wangkong edisi kali ini cukup panjang. Panjang. Teman-teman kalau misalnya ada pandangan, ada komentar, Atau punya tadi Eleven Base sendiri, 11 sendiri versi silahkan sendiri. share dengan apa namanya backgroundnya, dengan kenapa gitu ya. formasinya lah apa. Kipernya ada yang milih Cecep Supriyatna. Atau Hendro Kartiko mungkin. Atau Yendri Pitoy. Atau Marcus Horizon. Kosinata udah. Ya maksudnya ini subjektif kita masing-masing lah gitu. Pengalaman kita dalam sepak bola. Ya yang pernah kita tonton. Jadi kalau kalian punya juga mungkin bisa di-share di komen di bawah. Ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Tiling. Ya. Oke, kalau gitu sekian konten Wangkong dari kita. Sekian dan terima kasih. Gue Thank Arya you. out. Elmi out. Razan out. Bye semuanya. See you. Bye.